Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayuhal hadirun sa'imin wa sa'imat rahimani wa rahimakumullah. Mari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah impian yang kita harapkan semua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mempelajari apa itu rahmat, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena yang bisa kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bikasratin salah wala siyam walakinna yarhamuhumullah bisalamatin sudur wa sakhawatin nafs wa rahmati li jami'il muslimin. Pada Abdul Wali masuk surga bukan karena ibadah dan amalan seorang hamba, baik yang salat, berpuasa, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang bersih, jiwa yang dermawan dan saling mencintai menyayangi sesama muslim. Itulah cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita bisa menduakan ibadah, karena justru ibadahlah salah satu faktor kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Seperti kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selalu mendoakan kita dan kaum muslimin, yang mana doa ini setiap malam, di malam ba'da tarawih kita dianjurkan untuk membacanya, yaitu Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau maha pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Hadirin saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita setiap malam, setiap hari, setiap waktu, setiap detik membacakan doa ini supaya kita diampuni dari segala dosa. Yang ketiga, jalan masuk syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat syayatin."
Ketika Ramadan datang, pintu syurga Allah bukakan, dan begitu juga kebalikannya, pintu neraka Allah tutup, dan syaitan dibelenggu. Oleh karena itu, kesempatan kita untuk memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kita masing-masing. Karena syaitan sudah terkunci, tidak ada gangguan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Hadirin shaimin wa shaiman rahimani wa rahimakumullah. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa sebelumnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.